Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang menjadi Kristen. Itu makanya misi Kristen itu halus sekali. Meskipun ada yang kasar, yang langsung terang-terangan dari rumah ke rumah membawa Bible dan mengatakan ini loh Injil. Oh, kalau itu tuh kalau yang dari rumah itu bukan Protestan, Bang. Bukan Katolik. Ya. Semuanya Kristen Yehova. begitu. Coba anda lihat orang berkhotbah dari pasar ke pasar, dari di atas bus, mereka menjajakan Yesus di atas bus. Itulah Kalau itu agama anda Kristen tuh. Protestan ataupun Kristen Katolik atau gereja BTI Nah Indonesia itu gitu. kami nggak peduli Kristen apapun namanya, Kristen apapun itu, yang jelas mereka menjalankan isi Bible. Jadikanlah Kalau seluruh sekarang bangsa menjadi Kristen. Itu gimana itu? Masa kami harus diam-diam membiarkan anak-anak keturunan kami jadi Kristen? Enak aja. Nggak boleh. Jadi masing-masing pribadi kita. masing-masing. Gini Lah, Bang, itu bukan pribadi. Itu perintah Bible. Itu bukan pribadi. Memang gini Bang, perintah dalam Bible. undang-undang setiap orang itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi Dan berhak tanpa menjalankan. Dan berhak tanpa harus menjalankan agamanya. itu semua berpulang pada pribadi masing-masing, Bang. Keterpanggilan seseorang untuk dia mau memeluk iman dan kepercayaannya dia itu berpulang pada pribadi masing-masing, panggilan rohani masing-masing, bukan dengan doktrin ataupun dogma ataupun dengan cara yang seperti Abang bilang menjual nama Kristus di tempat-tempat umum. Itu bukan caranya Lah orang kan itu Kristen fakta. sebenarnya. Itu fakta kan yang kalian lakukan. Hanya segelintir orang Nah, yang menggunakan hal bukan hanya seperti itu. segelintir. Secara lembaga Bible Indonesia Oh, tidak, Bang. menggunakan istilah-istilah Tidak. Islam mereka gunakan itu untuk Kalau memurtadkan secara orang. lembaga kitab Indonesia tidak tidak. Terus kenapa kitab Anda disebut Alkitab? Apa tujuannya? Iya, Alkitab itu adalah dasar firman yang menjadi Kenapa buku yang datang dari barat Anda sebut Alkitab? Apa Bible kan tujuannya? dalam bahasa Indonesia kan disebut Alkitab gitu. Alkitab itu bahasa Arab, bahasa Quran. Sengaja Kristen. Di mana Kristen pergi, di situ mereka mewarnai diri mereka sesuai dengan budaya yang ada di tempat tersebut. Begitulah Kristen. Oke Bang. Oke. Lanjut Begitu, topiknya apa sudah. ya Bang? Itu topiknya Matius 23:39, yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Lalu yang datang siapa? Yang Abang tahu? Makhluk asing yang memakai nama Yesus. Aduh Abang. Kita memang beda. Secara iman kepercayaan kita memang beda Bang. Jadi kalau kita mau telaah, kita mau adu argumen, bukan masalahnya. Sampai dimanapun nggak akan ada titik temu. Makanya kan saya bilang Ya, minimal Anda dengan Yesus berdamai. Oh, saya berdamai. Yesus yang mana dulu? Yesus Kristus. Ya, Tuhan yang datang ke Paulus. Beda dengan anak Maria. Anak Maria bukan Tuhan. Saya mau mengambil satu perkataan Abang bahwasanya Yesus hanya datang kepada bangsa Israel. Iya, Ketahuan betul. Abang, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, bukan hanya Itu untuk yang bangsa Israel saja. Yang datang kepada Paulus, ya beda. Yesus yang nabi untuk Bani Israel. Itu dua pribadi yang berbeda, dua oknum. Sejak bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Israel di tanah perbudakan di Mesir, itu 12 suku bangsa Israel itu mereka terpecah belah Bang. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Bentar Bang. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Daripada bangsa Israel. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Percuma. Nah, gini,
Kalau abang bilang Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, saya mau jelaskan sedikit banyak tentang peristiwa tentang bangsa Israel itu. Dia hidup di tanah perbudakan selama di tanah Mesir itu, mereka keluar. Itu ada salah satu suku bangsa yang sampai hari ini mereka itu belum kembali ke Israel. Itu namanya suku Gad. Dan suku Gad itu telah berbaur ke hampir seluruh dunia yang ada di saat ini. Dan hanya satu suku bangsa itu yang belum kembali ke Israel, Bang. Untuk ketahuan abang. Dari ke-12 suku bangsa Israel, 11 suku itu telah pulang. Hanya satu suku yang belum kembali. Nah, Anda Dan pada sendiri waktu berasal dari suku mana? Kenapa? Anda sendiri berasal dari suku mana? Kalau saya suku Gad. Anda boleh tertawa, Bang. Inilah anehnya. Coba siapa? Dari mana? Coba dari Gad bin mana sampai ke abang. Karena Saya orang nggak perlu Yahudi jelas itu, Bani Yakub Gadnya itu, mana itu nggak perlu, Bang. Bani Yakub itu adalah bangsa yang paling bersih di dalam memegang silsilah mereka. Saya Orang nggak Arab bicara dan orang Israel itu paling menjaga silsilah. Sekarang saya tanya ke abang, kalau memang abang banyak tahu soal Alkitab, soal bangsa Israel, yang saya bilang itu benar nggak? Soal satu suku bangsa yang belum kembali ke Israel. Bukan cuma satu suku bangsa. Dari ke-11 suku itu, 12 suku itu, saya 12 kasih suku, dalil. Bang, bukan sifat. Saya kasih dalil di dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari Bani Yakub itu dibuat berserak ke seluruh penjuru mata angin. Nah, sekarang mana dalilnya? Anda, kalau kaum Gad itu belum kembali kepada Israel. Iya, memang berdasarkan sumber data yang ada, memang salah satu suku yang belum kembali itu suku Gad. Mana? Di mana dalilnya? Bukan soal dalilnya, Bang. Ini berbicara tentang data yang ada sekarang. Data apa? Data apa? Data apa? Yes, tentang suku bangsa Israel yang belum kembali ke Israel. Mana datanya? Coba abang searching aja di Google. Terlalu lama Anda ikuti Paulus, jadinya kayak gini. Jadi Yesus berkata kepada orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai nanti datang detik-detik kiamat. Sekarang saya mau Bertanya terus tanya dari ke tadi. Bertanya terus. Sekarang yang datang kepada Paulus ini itu siapa gitu loh? Udahlah, Karena Bang, Yesus. saya mau tanya ke Bang Suma. Saya mau tanya ke Bang Suma. Yang datang di akhir zaman itu siapa? Yesus. Sekarang abang percaya Kenapa dia kepada datang? siapa? Kenapa dia datang? Karena ada terdakwa kalian Kristen. Bang, saya mau dipotong dulu. Saya mau tanya ke abang. Saya mau tanya ke abang. Iya. Yesus itu selamat nggak? Kenapa? Yesus itu juru selamat nggak? Juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Di akhir zaman Datang untuk mengusir orang-orang yang bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. sekarang saya mau tanya ke abang. Matius 7, 22, 23, orang-orang Kristen, orang asing itu diusir oleh Yesus. Sekarang saya mau tanya ke abang. Di akhir zaman, abang percaya Yesus juru selamat tadi kan? Ya, bagi Bani Israel. Berarti kalau yang abang imani sekarang tentang arti dari kata juru selamat itu sebenarnya sejatinya itu siapa yang bisa membawa kehidupan atau keselamatan di akhirat nanti itu siapa?
Jadi Nabi Isa atau Yesus itu juru selamat bagi kaumnya saya tanya dulu, sendiri. siapa itu? Ya, Nabi Isa, Yesus menyelamatkan kaumnya sendiri. Nabi Musa tidak, menyelamatkan kaumnya sendiri. Tidak Nabi Muhammad menyelamatkan kaumnya sendiri. Makanya nanti di akhir zaman ada yang bukan kaumnya Yesus datang tuh di Matius 7, 22, Juru 23. selamat itu hanya satu, Bang. Kata siapa juru selamat itu satu? Juru selamat hanya satu. Nabi Muhammad juga juru selamat. Itu, Bang. Juru selamat Nabi Muhammad, juru selamat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Juru selamat itu juru selamat, juru salam, juru Islam. Yesus itu juru Islam. Sedangkan Anda Kristen itu pengikut Paulus. Beda. Tidak, Bang. Kami bukan pengikut Paulus. Yang kami sembah Lalu bukan siapa Paulus. yang mengajari Anda menjadi Kristen kalau bukan Paulus? Yang mengajari Anda Gitu, sekarang Bang. menjadi Kristen ke gereja, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan, itu kalau bukan Paulus, lalu siapa yang ngajarin? Yesus tidak pernah ngajarin. Yesus tidak pernah ngajarin kekristenan. Berbicara soal makan babi dan yang lainnya itu bukan bukan soal makanannya, tapi itu lebih pada Nah, perkataan. itu ajaran Paulus. Itu ajaran Paulus itu. Itu bukan Kalau ajaran Paulus Yesus, loh. ajaran Yesusnya Matius 5:19, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain makan babi, dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Itu dalil. Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 nomor 16, babi halal. Jangan lagi mau diatur tentang haram halal. Semuanya haram, semua yang haram itu halal. Gitu. Itu Paulus, beda dengan Yesus. Makanya ku bilang tadi, Matius 23:39 harusnya Anda perdalam di situ. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Nah, berarti Paulus tidak akan melihat Yesus lagi. Tetapi Paulus justru tiba-tiba saja mengaku Yesus datang kepada dia. Ayo, mana yang mau dipercaya? Yesus atau Paulus? Kan Udah, gitu. Bang. Oke. Udahlah, yang itu udah inilah. Saya Siap. mau tanya, Bang. Soal Arom Ya, gimana ya? silakan. Arom itu seorang Muslim, lalu pacaran dengan orang Kristen, lalu murtad. Di dalam pemurtatan dia, antara dia murtad sudah sering ke gereja, dengan masa baptis dia masih bimbang, ragu dia itu. Akhirnya dia temukanlah komal-komal apologet Islam. Naiklah ia untuk membela imannya yang baru. Tapi setelah berdebat dengan kami, dia ngaku pendeta. Dan kemudian dia kalah dalam berdebat. Akhirnya dia mu'alaf kembali. Nah, setelah dia sudah kami syahadatkan, ada laporan dari tempat kerjanya bahwa KTP dia ini masih Islam. Nah, jelas masih Islam karena baru murtad dan belum dibaptis. Nanti setelah dibaptis baru dia ganti KTP. Nah, setelah dia dalam proses itu, dia datang ke kami tuh berdebat. Bahkan dia secara offline berdebat juga. Memang dia murtadin. Salahnya dia karena dia mengaku pendeta. Di situ salahnya. Harusnya dia mengaku murtadin doang, murtadin saja. Ngapain bawa-bawa pendeta gitu loh. Akhirnya kami euforia, sudah memualafkan seorang pendeta. Cek percek ternyata bukan pendeta. Kan menipu itu namanya. Berarti biadab juga dia, kan? Memang biadab, sangat biadab. Itu ada video Sangat klarifikasinya biadab. viral itu. Iya, memang dia biadab, kurang ajar. Bahkan sampai seorang abang kita Deddy Miswar pun kena tipu sama dia. Sampai dia diajak main film
karena dia di situ mengaku pendeta, maka dia ajak main film. Mau ndak? Yakin ndak sebagai pendeta? Mau pak, mau pak. Rupa-rupanya dia mau cari duit untuk modal kawin, gitu. Ajar Itu memang. yang saya sesalkan, itu karena ngaku pendeta itu yang saya tidak suka. Gitu bang, itu mencederai Kristen juga, menyakiti orang Kristen. Rupa-rupanya Iya dia bang, cuma saya murtad jemaat biasa. oke deh bang, saya segitu aja deh bang Suma. Oke, Nanti oke, kalau lain saudara kali kalau William, thank you. Thank you bang oke ya. bang, selamat Sip, malam. sip. Makasih. Ya bang. Ya. Silakan teman-teman non-muslim yang naik lagi, yang sedikit agak paham Bible, supaya kita bicara data. Emang di bawahnya itu mitra 10 rame. Naiknya pakai lift. Berapa 2 lantai doang pakai lift. Saudara si Hombing, semangat malam. Nona Vida. Nona Vida, selamat malam. Halo Nona. Vida si Hombing. Betul-betulin di YouTube. Ehonya benar-benar panjang kali bang. Sampai 3,5 meter. Cek. Sakit kuping orang di sana tuh. Tunggu. Halo? Cek. Ci. Halo? Halo Ci. Cek. Cek. 1 2. 1 2. Bom 2 3. Bom. Bom kejar kambing. Kambing kejar bom. Cek. Bom main kelereng sama kambing. Udah mulai bagus. Tes. Oke. Ternyata di situ penyakitnya, saudara-saudara. Oke. Sudah agak lumayan kan, teman-teman? Ya dong. Cek cok. Bom. Udah bagus. Oke deh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari sekte mana bang? Kita bukan Sekte aliran mana? sekte bang. Iya, Katolik, Kita bukan Protestan. aliran sekte. Kita ini yang namanya Kristen itu bang, bukan masalah sekte. Kami Kristen mengaku itu bahwa aliran itu satu bang. Iya. Bisa dipahami kira-kira nggak? Iya. Protestan atau Katolik? Itu saya Protestan bang. Tapi Oke. menurut saya itu begini bang. Bisa saya punya waktu berbicara? Silakan.
Oke, saya minta 1 menit aja bang. Menurut saya itu Kristen itu sekte itu hanya dibagi berdasarkan organisasi atau kemauan individual bang. Oke, buka kamera dulu bang sambil kita ngobrol, silakan. Mak bang, saya di pelosok ini dalam keadaan mati lampu bang. Bukan saya apa-apa. Bisa saya buktikan walaupun saya on cam ini tetap gelap bang. Coba bang, coba kita lihat Oke, bisa. gelapnya seperti apa. Ci, Oke. tes, mic, Oke bang, ci, oke. cik, oke. Kok jadi bisu ini dia? Oke, Kok jadi aneh nih. 1 2 tes, 1 2 cek, bom lari tanpa celana dalam. Cik, 1 2 Mana, Bang? tes, mic, ci, oke. Wih, benar-benar gelap abang. Tolong kita berkomunikasi secara ya bang. Ini saya tidak berdusta. Kita akademisi saja bang berbicara. Iya, silakan bang, silakan. Kok jadi kayak gini suaranya ya? Jadi begini, argumen yang akan abang angkat pada malam ini apa sih bang? Saya mau menantang argumen abang. Selama ini saya nonton PT abang itu selaku, mohon maaf ya bang, abang itu merendahkan ya agama kami. Tolong bang, Saya abang gak usah merendahkannya yang cek mana? bang. Saya paham. Ya, Cek, bisa cek. saya utarakan Yang- satu hal bang? Iya, silakan abang, silakan. Ya, tapi terlebih dahulu saya minta maaf, bang. Abang tidak usah cek sound dulu, bang. Saya jelas mendengar suara abang. Abang gak usah cek sound lah, bang. Oke, silakan. Silakan bang, silakan. Gini, bang. Iya, gimana? Abang itu sering mengangkat tema dari itu ungkapan yang abang bicarakan itu Al-Quran itu penyempurna, Muhammad itu nabi terakhir. Dalil apa yang abang bawakan dan di ayat mana tertulis itu bang? Coba saya tanya sama abang dulu. Di Bible atau di Al-Quran? Bisa abang jawab terlebih dahulu dari keimanan abang, dari Al-Quran dulu, Oke. baru nanti abang bawa ke Bible. Saya siap Baik. menangkis. Jadi kalau berbicara Rasulullah Muhammad SAW, dia disebutkan kemudian sebagai penutup para nabi. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam Al-Quran sebagai penutup para nabi dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Seperti itu bang. Nah sedangkan kalau di dalam kitab saudara jelas diterangkan dalam Yang Yohanes. bunyinya seperti apa? Coba. Begini bang, mohon maaf bang, kusangkal omongan abang. Iya. Bunyinya seperti Iya. apa? Coba jelaskan abang sama surat Al-Ahzab yang abang sebutkan. maka Muhammadin aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Ya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Ya, oke. Bang jabarkan dulu itu sama saya biar saya konfirmasi nanti menurut iman saya. Ya. Jadi Penjabarannya bagaimana itu? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang beberapa nabi sebelum beliau, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Lut, Nabi Nuh dan seterusnya. Nah, setelah nabi-nabi ini diutuslah Nabi Muhammad sebagai penutup. Tak ada lagi nabi setelahnya. Begitu maksudnya. Nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad diutus hanya kepada kaumnya masing-masing. Sama seperti Nabi Isa, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus mengaku dengan mulutnya adalah hanya untuk Bani Israel. Jadi Kristen ini tidak ada nabi untuk mereka. Kemudian di dalam kitab saudara Yohanes di Yohanes 1 di data nomor 21 di situ dikatakan bahwa
ada 3 yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang inilah nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 21. Begitu saudaraku. Silakan. Oke, bisa saya tanggapi ya Bang ya? Iya. Oke. Sekarang bujang mati baterai badi mati meter. Cek bom tes. Cek. Cek. Tes. Tes. Cek. PC. Bom. Kejar-kejaran bersama kambing betina. Tes. C. Oke. Abang tadi kenapa panggil makanannya dipanggil tadi? Dibilangnya babi. Silakan teman-teman naik ke atas. Waktu kita masih panjang. Ya, semangat malam saudara. Saudara Kenzo. Oh, turun. Turun beliau. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ya, kok apa ya? Oh, Dika, nah. Turunin lagi ehonya. Halo, Lagi. Bang Zuma. Malam juga. Ada yang mau bicarakan Bang Zuma? Dari mana abang? Dari Pekanbaru, Riau. Katolik, Protestan. Sama saja semua pengikut Kristus. Oke. Silakan buka kamera bangku. Pakai buka kamera Bang ya? Iya. Oke. Kan. Nah, itu kan bagus. Gimana? Ada yang mau dibicarakan Bang Zuma dengan saya yang polos, saya nggak tahu apa-apa. Ini loh, Dek. Matius 23 pengakuan Yesus itu loh. Oh, siapakah aku katanya itu ya? Bukan. Jadi mana Bang? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan Melihat aku lagi. Sahabat Yasmin Syukran. itu. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke. Nah, berarti sejak Yesus terangkat ke langit, belum pernah kemudian turun ke bumi lagi sampai hari ini. Kecuali nanti mendekati detik-detik kiamat. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan dia. Gitu. Gimana itu? Berarti kalau betul yang datang ke Paulus ini bukan Yesus,
Berarti 2000 tahun kalian di gereja menyembah kepada bukan Yesus, Bang. Oke. Tapi ada di dalam Matius juga berkata, Bang, di mana ada 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di situ, kata Yesus, kata firman Tuhan itu ada juga. Iya. Di dalam Matius. Ada maksudnya ajarannya. Bukan datang dalam rupa cahaya, apalagi bersuara. Akulah Yesus. Oh, ini bodoh. Kok nanya kayak gini? Kalau Anda berkumpul coba dengan jemaat, tiba-tiba ada suara dari langit, akulah Yesus yang kau aniaya. Anda akan lari. Nah, ini masalahnya yang datang ke Paulus itu begitu, berbentuk cahaya dan ada suara kayak di film horor. Gitu, Bang ya. Akulah Yesus. Ya, Cuman aku belum tahu isi poin ayatnya, Bang. Abang bisa munculkan nggak, Bang, ayatnya? Matius 23 nomor 39. Lihat aja di HP. HP ya, Alkitab nggak ada pula di sini, Bang. Nah, baca dulu Bibelnya coba. Coba ya. Ya. Boleh tutup kamera aja, Bang ya. Biar bisa fokus. Pairing. Oke, di mana tadi, Bang, ayatnya, Bang? Matius 23 nomor 39. Oke, Matius. Iya, betul. Ci, bom bom lari tanpa celana dalam, ci ci ci. Udah besar kan suaranya? Jelas, Bang, jelas, jelas. Oke. Okay. 23 ayat 39. Iya, betul. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang telah datang dalam nama Tuhan. Perikopnya di sini kan, Bang, keluhan terhadap Yerusalem, Bang, Yerusalem. ya? Nah, betul sekali. Nah, ini kan, Bang, Jadi, gimana, Bang? Coba Abang lu mau nanya atau gimana, Bang? ya, jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus berdasarkan dalil itu. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Titik. Oke, Bang. Kalau tidak akan melihat berarti tidak melihat. Gini, Bang Juma. Silakan. Jadi Yesus itu, ayat Alkitab seringkali orang salah paham kalau tentang Alkitab ini, Bang, dengan tentang ini ya, poin yang di dalam ayat 39 ini tadi. Jadi kita harus baca perikopnya dulu, kita harus baca sebelum dan sesudahnya dulu, Bang. Silakan Anda baca. Oke, Nah, sesudahnya kan, nggak ada karena itu data terakhir dari Matius ya, 23. Tetap kita harus baca, Bang, di ayat di Matius 24-nya, Bang. Harus baca nih, Bang, sebelum dan sesudahnya. Nggak bisa kita baca sepenggal-sepenggalan ya, Bang. Jadi Tidak kan ada data sesudah Matius 23 itu paling terakhir 39, nggak ada ayat setelahnya. Iya, maksud saya berarti di 24, Bang. Oh, boleh. Di 24 berarti dia, Bang. Kalau dari Silakan. terakhir. Jadi yang di 23 ayat 39 kan, Bang. Nah, Iya. jadi di sini kan perikopnya ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kamu tidak mau. Ayat 38. Lihatlah, rumah ini akan ditinggalkan dan sunyi. Ya kan? Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya Engkau apa, tidak akan melihat aku. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ayat ini, Bang,
ayat ini itu bang, ayat ini sama pernah bang bahas tuh apa kemarin poin tentang yang Tuhan itu loh, Tuhan Ya. dia tidak akan melihat kerajaan apa yang kemarin yang abang viral kemarin itu loh, yang ada banyak kok Siapakah? yang datang kepadaku dengan memanggil Tuhan Tuhan, enyahlah engkau semua hai pembuat kejahatan, Ya. aku nggak mengenal kamu katanya kan. Ya, Itu ada ya, kan. Nah ada. itu kok orang ini masuk on cam ya. Iya, buka kameranya aja bang. Nanti diturunin sama moderator kalau ini kelamaan Gini. ndak buka. Iya. Ya. Oke. Nah, jadi ini ayat yang Bang berkata ini tentang perkataan Paulus ya, Paulus ini ya. Oh, sorry, ini Bukan, Yesus. itu perkataan- Ini Yesus. Yesus, iya. Ini Yesus pada saat dia memasuki Yerusalem dan dia melihat Yerusalem itu kan kacau balau pada saat itu, Bang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau di situ orang-orang Farisi, Betul. ahli Taurat, Semua. imam kepala mahkamah agama, semua, termasuk Paulus. Betul, Bang. Engkau wahai Paulus tidak akan melihat aku lagi. Tapi Paulus mengaku didatangi oleh makhluk mengaku Yesus. Oke. Berarti Abang Itu siapa? salah paham, Bang. Pada saat Yesus berkata demikian, Paulus itu belum Iya. ada, Bang. Belum ada Paulus di situ, Bang. Lah, kan orang-orang Farisi seluruhnya. Iya, maksudku kan kalau ayat ini Paulus nggak ada di sini, Bang. Pada saat Yesus lagi datang, dia di atas keledai. Saya tahu cerita ini, Bang. Dia lagi di atas keledai. Ya, dia Oh, lain sebelum itu. ada lagi. Itu Matius 21 itu Matius 21 yang Hosana diberkatilah engkau anak Daud. Semoga keselamatan atas Di mana, engkau Bang? itu. Di mana, Bang? Matius 21 itu. Sama, Bang. Jadi kan Injil itu kan ada berapa Injil, Bang? Jadi mereka tuh menceritakannya sama, Bang. Sama. Matius Jadi 21, Matius 21, Matius 22. Ini sekarang kita Matius 23. Nah, Iya. di situ di Matius 23 Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Menurut saudara, engkau tidak akan melihat aku itu artinya melihat atau tidak melihat? artinya kita memang nggak bakal bisa melihat Yesus lagi, Bang. Karena apa? Dia udah Bukan kita. Yesus bicara kepada orang-orang Farisi, kenapa jadi ingat kita? Iya, termasuk bicara ke mereka pun, Bang, ke orang-orang zamannya orang-orang Yudea, Samaria, orang Farisi yang bilang tadi. Memang Yesus ngomong hari itu setelah dia kan sudah hanya dia sudah mati dan dia bangkit, kan mereka nggak bisa lihat lagi, Bang. Memang mereka nggak bakal lihat Yesus lagi. Nah, terus yang datang kepada Paulus siapa? Nah, yang datang kepada Paulus itu kan Allah, Bang, Tuhan Allah. Loh, Yesus kan nanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Di mana tertulis, Bang, ayatnya, Bang? Setahu saya nggak Kisah ada para Yesus di Rasul. sana. Kisah para Rasul 9. Coba saya buka ya. Silakan. Kisah para Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5 coba Anda baca. Oke. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia ketika sudah kota itu, tibalah cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi, oke, sorry, ya. Oke. Siapa itu? Siapa itu yang datang? Tetapi Yesus, oke. Tetapi bangunlah ia kepada nama Tuhan, apa yang harus kau perbuat? Itu Ya siapa? benar, tapi Yesus kan bukan berwujud manusia, Bang. Loh,
engkau tidak akan melihat aku. Aku itu siapapun aku, manusia kah, apakah, yang penting aku Yesus. Gini bang, Allah itu kalau kan Yesus itu kan sudah di surga tuh. Nah, Yesus kalau Allah atau Tuhan itu kalau datang sesudah dia bangkit ya, sudah mati bangkit di surga, dia datang ke bumi bukan berwujud manusia lagi bang. Dia bisa datang berupa api, dia bisa datang berupa cahaya, berupa datang ke bumi. Ada tertulis. Iya, dan Ada itu tertulis, tetap Yesus kan, mau dia datang dalam bentuk api, dalam bentuk perahu, Betul. dalam bentuk beroncong, Betul. tetap Yesus kan. Nah, Yesus mengatakan engkau Betul. tidak akan melihat aku lagi dalam bentuk apapun. Aku Yesus. Tapi Enggak di sini akan nggak melihat ada aku secara Yesus. fisik, bang. Loh, memang enggak ada, Yang tapi kan yang Abang bilang tadi aku itu. Iya, aku mau datang bentuk cahaya, kamu datang bentuk apapun itu aku ya Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Apakah boleh dikatakan, oh aku nggak melihat Yesus loh. Lalu siapa yang kau lihat wahai Paulus? Yesus. Iya sama doang. Nah, Aku melihat cahaya. Ya cahaya itu siapa? Yesus. kan matanya seketika itu buta bang. Kalau abang tahu ceritanya, kan mata Iya Paulus kan, sempat buta tuh. kan ceritanya Yesusnya yang mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah dia yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus, akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Si Planos ini, si penyesat ini yang datang kepada Paulus. Waspadalah kepada penyesat, Planos yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Gitu loh. Live Anda tidak selalu cocok untuk penonton di semua wilayah dan telah dihentikan di beberapa wilayah. Perilaku dan ujaran kebencian suka-suka kaulah, pape. Wow. Pandaian. Kena peringatan bang. Iya. Sibuk kalinya dia. Cuman kalau di sini sih nggak ada masalah sih bang menurut aku di ayat ini. Iya dong, kan Anda pengikut Paulus, masa Anda mau mengatakan seketika itu juga, oh iya ya, ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus ya. Berarti selama ini 2000 tahun kita kena prank. Kan tidak mungkin Anda mengatakan begitu. Tapi coba Anda renungkan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tetapi meskipun engkau tidak akan melihat aku lagi, masih ada Yesus yang datang kepada kalian. Tapi bukan aku, penyesat yang memakai namaku, di mana dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus yang kalian ikuti. Buktinya sekarang Anda ke gereja, orang Yahudi pengikut Yesus ke sinagoge. Mereka pengikut Yesus tidak makan babi, mereka bersunat, mereka ibadah di hari Sabtu. Kalian beda kan? Nah, itulah bukti bahwa yang kalian ikuti itu adalah si penyesat ini yang datang memakai nama Yesus. Banyak orang itu ya kalian. Lalu siapa lagi? Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Ya udah, selesai. Terus yang Anda pertanyaan, yang Anda bawa tadi Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, lalu yang kami panggil Yesus selama ini siapa? Ya Yesus yang datang ke Paulus, bukan aku. Jadi yang kami pakai bernubuat mengusir setan namanya dalam nama Yesus itu siapa? Ya bukan aku yang datang kepadamu, tapi yang datang kepada Paulus itu yang aku Yesus itu. Aku tidak mengenal kalian, sorry ya. Itu loh yang terjadi nanti di akhir zaman. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan, bermujizat. Tapi aku mengatakan, maaf, aku tidak mengenal Anda. Tapi kesimpulannya oke bang. Karena saya orangnya nggak ahli Alkitab bang.
saya nggak paham Alkitab, ibaratnya nggak betul-betul ya yang semampu saya, seporsi saya gitu bang. Tapi yang pasti Iya. saya mau cerita, mau sedikit aja tambah bang. Karena kan saya kan keturunan Kiai Haji nih bang. Kakek nenek saya itu pendiri masjid terbesar di Padang Sidempuan. Ketika dia sebelum dia Di meninggal Medan. di Padang Sidempuan Mandailing bang. Mandailing. Oh ya, siap. Iya, jadi kakek saya itu berpesan ketika mama saya mau mualaf. Mama saya kan murtad. Mama saya murtad nih. Mama saya udah PGI, SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam kan. Dia ini sedikit melenceng ya ceritanya. Iya. Jadi Silakan. jadi kakek saya tuh berpesan sama mama saya apa katanya. Kakek saya itu udah ibaratnya ahlinya Quran lah mungkin lah udah nggak perlu dia selama nggak pernah pakai Al-Quran lagi. Mungkin dari sini semua di Al-Quran kan. Apa pesan dia sama mama saya? Kalaupun baru kau masuk Kristen, rajinlah kau ke gereja. Itu pesan kakek saya mendiang yang namanya Kiai Raja Haji Sulaiman, nama kakek saya itu. Nah jadi dia berpesan kalaupun kau baru masuk Kristen, rajinlah kau ibadah, samanya semua kata dia. Itu pesan kakek saya, samanya semua. Ibarat kita mau masuk ke suatu daerah, jalan ke situ sampai sekarang mama saya berpikir itu yang sampai sekarang ini jadi pertanyaan besar lah sama keluarga besar kami kan. Asal mama sakit obatnya cuma satu salib aja. Itu harus ditaruhkan ke badan dia, ke badan mama saya. Sampai sekarang mama saya masih hidup. Cuman yang udah meninggal bapak saya yang duluan meninggal jadinya. Jadi mama meninggal, bapak meninggal, mama saya sehat. Iya. Jadi Kalau yang kayak gitu sih biasanya sugesti. Terus kemudian di luar sugesti kan Yesus memang mengatakan bahwa ketika penyesat itu datang dia akan melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kami nggak heran karena Yesus sendiri sudah menubuatkan itu. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan 30 bahwa Tuhan mengatakan karena kesesatan mereka aku menjadikan iblis sebagai junjungan mereka. Aku jadikan iblis sebagai teman-teman mereka. Iya betul bang. Tapi kan ada juga kalau kita balik sedikit bang, ketika Nabi Muhammad sholat nih ada ceritanya saya pernah dengar, saya pernah baca. Ketika dia sholat, jin-jin katanya ketika beliau membaca Quran, jin datang untuk mendengarkan bacaan Quran. Oh itu yang ada tertulis bang, ada tertulis di Al-Quran itu kalau jin itu datang untuk mendengarkan Al-Quran. Ada. Kemudian itu hanya mendekat, bukan masuk ke dalam tubuh beliau. Tapi yang Anda harus paham, Paulus mengatakan di dalam tubuhku ada iblis yang menggocok aku. Nah itu gimana itu? Di dalam tubuh Paulus ada iblis yang menggocok dia. Itu gimana itu? Itu nggak pernah saya baca sih bang. Ini mana terus bang? Coba lagi bang. Ada di dalam suratnya. Di dalam tubuh dia itu dia katakan bahwa ada iblisnya itu menggocok dia selalu sehingga dia menerangkan di dalam suratnya 2 Korintus 12 itu. 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus. Jadi kalau Nabi Muhammad ketika ada jin ingin mempengaruhi dia. Oke, 2 Korintus 12 nomor 7. Hafal bang ya, udah bisa. Malah dia tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di dalam tubuh Paulus ada iblis di dalam untuk menggocok dia. Itu yang saya baca bangnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu
maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Ya. Tapi belum masuk bang, belum masuk. Di kan dalam masih- tubuhnya. Di dalam tubuhnya. supaya aku Di dalam jangan meninggikan dagingku. diri. Di dalam daging Paulus ada iblis. Iya, perikopnya sih kan bang, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Jadi ya, 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 di sini ya, kan bang, ya, ya. perikopnya itu baca bang. Iya, enggak ada Menerima cerita penglihatan. perikop itu kan yang memberi perikop itu kan penerjemah yang kita bukan Iya. Paulus, yang kita lihat di situ di dalam dagingku ada seorang utusan iblis yang menggocok aku. Jangan disalahartikan mentang-mentang Iya. Paulus itu tidak menikah sampai dia onani terus, bukan menggocok itu Abang artinya Abang baca sebelumnya bang. Karena itu aku senang Karena dan itu- rela di dalam aku senang dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah, ini oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya nah panjang bang ceritanya bang. Kalau kita bahas nggak bakal habis. Bang. memang panjang. Ujung-ujungnya nanti bisa kita lihat di Roma 7 ujung-ujungnya. Kemudian ketika hal ini terjadi, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Kenapa iblis memproklamirkan kerasulan Paulus? Iblis yang berkampanye, Paulus ini adalah rasul loh, dia utusan yang maha tinggi loh. Ada apa iblis mengkampanyekan Paulus? Itu. Nah, terakhir bang ya. Ini Iya, ini sama kesaksian juga. Pasti abang bilang sugesti juga. Nah, jadi yang membuat dulu baru-baru mama nikah sama bapak. Mama kan dari Islam nih, bapak Kristen kan. Iya. Baru-baru nikah mama tuh dulu Kristennya Kristen KTP. Dia nggak sungguh-sungguh Kristen ya bang. Tapi Iya, terus begitu dia, ini kesaksian hidup dia ya. Sebenarnya mama saya yang lebih cocok ngomong, bukan saya. Jadi setiap temannya meninggal bang, temannya pemakaman itu kan dikuburkan di pemakaman Islam. Nah begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, dia dengar ada suara gong dipukul. Ini pendengaran mas saya bang, karena mungkin di antara dari 7.000 yang menonton ini, mungkin ada yang seperti mas saya. Mungkin dibilang orang sekarang ini bilang namanya punya indera keenam, ya kan bisa mendengar gitu kan. Iya. Jadi dia dengar ada suara gong dipukul di liang lahat. Setelah dipukul di liang lahat ini didengar di suara gong, itu dipukul bang setelah selesai dia apa diazanin ya mayatnya setelah dimasuk liang lahat juga. Nah setelah diazankan gitu didengar suara gong, teriaklah kawan dia ini, kawan mama saya yang tabrakan ini bang di dalam liang lahat itu. Tapi dia nggak lihat bergerak jenazah, enggak, dia nggak lihat. Ini dia belum buka bicara, belum ngomong sama saya. Ini kesaksian ya bang ya. Ini Tuhan, kalau saya bohong bagusnya ini mama itu bisa ke komalnya ini. Siapa? Masuk sini ya. Yusuf Manubulu. Oh gitu ya. Di situ ada kesaksian yang murtadin bagus di situ. Jadi bang masuk gini bang. Jadi setelah dia pergi dari kuburan Muslim, dia karena mama ini dulu kan rumahnya tuh dekat sama kuburan Muslim. Jadi asal dia lewat dari kuburan Muslim, dia dengar teriak-teriakan bang, panggilan orang, tolong. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi saking dia penasarannya sama yang didengarnya itu, dia pergilah ke makam Kristen. Dia nggak dengar ada apa-apa bang, sunyi. Itu yang membuat dia kuat masuk dalam Kristen, salah satunya bang. Selain dari dia mempelajari tentang Alkitab gitu bang. Iya. Kalau Itu saya sih sugesti. Itu sih kayak halu ya kata orang. bisa jadi itu benar. Kenapa? Karena saya gini bang, Karena- cuma saya percaya di Muslim ada namanya siksa kubur bang, ada siksa kubur. Iya. Jadi setiap orang Muslim mati itu wajib disiksa. Nah Iya. itu nggak bisa Bukan- satupun dari orang Muslim. Bukan wajib disiksa. Jadi gini, bisa jadi mamanya itu betul. Alam kubur itu kan bukan neraka. Betul, Itu masih alam barzah, betul. ya kan? Betul, Nah, alam kubur itu bukan tempat pembalasan. Oke? Bisa jadi umat Islam itu tidak diinginkan oleh Tuhannya membawa dosa ke neraka. Jadi Tuhan menghabiskan dosa-dosanya itu di alam kubur.
Karena setelah dia bangkit dari kematian, dosa sudah dihapuskan. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Jadi di dalam kubur itu dosa-dosanya ketika dia hidup kan tidak mungkin tidak punya dosa. Dibersihkanlah di situ. Nanti setelah dia bangkitkan, sesuai dengan Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, mereka dibawa kemudian ke surga. Firdaus ya. Bukan Firdaus ya. Sedangkan kalau orang Kristen masuk ke alam kubur, anteng dia, disimpankan dia, supaya nanti di neraka baru dipijak biji pelernya jadi perkedel gitu. Iya, percuma disiksa di kubur, toh nanti akan dibangkitkan. Tidak perlu disiksanya nanti di tempat yang kekal begitu. Tapi si guru agama saya Islam Bang SMP, ya kan? Apa cerita dia waktu dia dengar cerita keluarga saya dari background Muslim? Apa katanya? Seharusnya kamu tuh masuk Kristen Islam bro. Kenapa gitu Pak? Bilang, kalau kamu masuk Kristen, kamu tuh dicuci bersih. Kamu tuh dicuci bersih, jadi kamu tuh bakal pasti masuk surga kata Ustadz lah, dia termasuk guru agama saya ini kan. Saya bilang, Pak ini pertanyaan agak lucu Pak. Saya mau nanya, Bapak pernah mati Pak? Saya bilang gitu, dia ketawa-ketawa. Kan kalau Bapak sudah pernah mati dan sudah pernah masuk surga, Bapak mungkin bisa cerita gitu. Saya percaya sama Bapak karena Bapak sudah mengalami. Tapi kita sama-sama masih di bumi, saya bilang gitu sama guru agama saya itu. Iya, Bang. guru agamanya itu harus belajar sama Bang Suma. Karena saya sudah 18 tahun baca Bible, tidak pernah saya baca ada data jaminan keselamatan kepada Kristen dari Yesus. Dari Paulus iya, tapi dari Yesus tak ada, dari Nabi Musa tak ada. Kalau Yesus tidak ada jaminan. Di mana dalilnya Yesus memberikan jaminan kepada Kristen? Akulah jalan kalau ada saya kawin lagi besok. Akulah jalan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, itu aja. Terus kenapa jadi Kristen Anda? Kenapa enggak melalui jalan Yesus? Nah sekarang kan Bang yang dikatakan Kristen itu kan pengikut Kristus Bang, pengikut Yesus. Kristus yang datang kepada Paulus. Kembali lagi ke situ. Sekarang jalan yang ditempuh oleh Yesus, murid-muridnya adalah Yudaism, bukan Kristen. Itu menurut akulah jalan. Akulah jalan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Harus melalui aku, jangan melalui Paulus. Ya itu kan pemahaman Bang. Jadi kan lalu pemahamannya gimana? Melalui aku itu pemahamannya gimana? Melalui Paulus gitu. Bukan kok Bang. Lalu apa? Saya kan lagi pemahaman melalui Yesus itu gimana? Kebetulan saya luar Bang. Notebook saya di rumah. Ini nggak di rumah lagi di. Oh iya. Kalau kita bisa saya panjang cerita tentang ada semua bahannya sama saya Bang, ada di laptop saya ada. Iya silakan Anda naik lagi ke sini. Kalau sampai Anda bisa membuktikan ada jaminan keselamatan di Kristen, besok saya kawin lagi. Nggak dibaptis. Kalau Bang cuma dibaptis saya mau. Saya 5 kali sehari saya dibaptis. Anda kalah. Kamu sekali sehidup. Saya 5 kali sehari. Besok dibaptis lagi. Besok dibaptis lagi. Dibaptis lagi. Gitu kalau kami di Islam. Ya, gitu kawan. Oke, nanti aku masuk lagi lah, naik lagi tanda ya Bang. Oke. Asal Bang jangan lari ya. Asal Bang jangan lari, aku naik lagi. Enggak, mamamu ku bawa ke sini biar ku bongkar tipu-tipunya. Enggak lah. Mau masuk di PGI Bang. Ke sini biar ku ajarin dia cara berbohong itu jangan kayak gitu. Cerita-cerita ke anak-anak jangan kayak gitu cerita-ceritanya. Kalau dongeng-dongeng kayak begitu untuk nakut-nakuti orang bisa. Enggak. Oke lagi kalau Bang Juma ya. Saudaraku. Oke. Siap. Sehat Bang Juma. Makasih. Makasih. Sandiwara Radio. Ding ding. Ada orang berjalan ke alam kubur, mendengarkan orang teriak di sana, tersiksa di sana. Ternyata itu kuburannya umat Islam. Ternyata di sana umat Islamnya lagi ditatar, di sana lagi di ospek untuk persiapan masuk surga. Tapi dia ke kuburan orang Kristen.
Anteng-anteng saja, ternyata sudah dilakban, tidak ada yang bisa bergerak. Diikat, dipijak sama ular. Dia mulutnya penuh dengan cacing dan juga lipan di dalam. Bagaimana bersuara minta tolong, sudah nggak bisa dia. Ternyata di dalam kubur dia dipijak sama gajah. Cerita-cerita dongeng sama aku pula dia ngomong kayak gitu. Halo, semangat malam saudara Alexus. Hello. Hello. Mukjizat Muhammadnya kawan kita tadi itu lebih jago daripada mukjizat Tuhannya, bah. Sandiwara radio film India, judulnya Tidak Masuk Akal. Halo, selamat malam. Ada musiknya, musik beroncong. Tidak ada suaranya orang Kristen dalam kubur karena dipeluk sama bom-bom. Semangat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana mau kemana? Ini ada yang naikin, maaf abang ya. Turunkan Oh iya. saja. Masya Allah. Amoy penggemar kacamatanya. abang Zuma. Makasih, Masya Allah. Kacamatanya bagus. Mengingatkan aku sama Edis. Halo, silakan teman-teman, naik aja, nggak usah malu-malu. Wong di sini orang cuman diskusi baik-baik kok. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, itu apa keangkat saya? Ya, Masya Allah. Maaf. Siap, nggak apa-apa. Iya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, salam kenal ya. Halo saudara Pendem. Halo, saudara Pendem. 1, 2, 3. Hoi! Nggak mendengar, lagi tidur. Temen bom-bom itu. Ayo silakan teman-teman, kita diskusi. Kasiannya yang di YouTube itu alunan echonya itu kayak gelombang ular. Halo, semangat malam. Malam bang. Dari agama mana? Katolik, Protestan? Dari Muslim bang. Muslim. Ada yang bisa kami bantu? Izin bang. Tadi saya ini Siap. dari pagi nih. Iya. Terus? Oh, memang begitu bang. Mereka harus melilit lidah untuk menjawab, menghindar dan seterusnya. Meskipun sudah tertulis, dia akan melawan apa yang tertulis. Iya, betul. Lihat aja, nggak ada yang bisa menjelaskan itu yang maksimal. Karena rata-rata mereka itu nggak baca Bible. Nah, giliran kita menunjukkan data, dia yang sok paten tuh. Kata dia, baca sebelumnya dan setelahnya bang. Jangan cuman ini bang, baca perikopnya bang. Abang nggak mengerti. Gini-gini, dia yang paham. Padahal baca pun tidak. Iya, begitu. Halo, selamat malam saudara Kiwil. Halo. Selamat malam Bang Zuma. Malam Halo. juga. Katolik, Protestan bang. Aku Muslim Bang, tadi ada yang naikin soalnya. Maaf ya Bang ya. Oh siap. Iya, nggak apa-apa. Thank you, salam kenal abang.
silakan teman-teman yang non muslim tapi ya biar kita diskusinya baik-baik ya, diskusinya yang bagus ya teman-teman ya. Ini banyak permintaan tapi kebanyakan muslim dari namanya sih kelihatannya. Iya, menggema kali di YouTube. Sabar ya, nanti kita ganti songkat. Ada nggak yang tahu songkat yang bagus, teman-teman? Kalau ini mono apa ini? Sebenarnya bagus. Cek. Bom. Cek. Tes mic. Halo, selamat malam Saudara Hayaka. Apa kabar? Malam. Masih adakah? Ya, malam. Dari agama mana, Bang? Kristen. Baik, Bang. Bisa buka kamera, Bang? Silakan. Wes, mantap sekali. Salam kenal, Abang. Salam kenal juga. Iya. Bagaimana pandangan saudara akan pernyataan Yesus itu yang mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 23 nomor 39. Matius berapa, Bang? 23 nomor 39. Boleh saya ambil Alkitab, Bang? Boleh, Bang. Boleh. Oke. Silakan, Bang. Tunggu ya. Siap. Ya, saya ini nggak pinter-pinter banget sih untuk belajar Alkitab. Kita kan cuma pengikut Kristus. Oh, siap. Iya. Yang penting kita, kalau Bang Sukma mau untuk data ya kita harus ambil Alkitab supaya kita tahu sama-sama. Baik, Bang. Baik. Oke, Bang, ya. Di situ 23. Iya, nomor terakhir 39. Ya. Iya. Dan aku berkata kepadamu, Iya. mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Betul. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Itu betul, Bang. Judul Matiusnya itu kan, judulnya itu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Bagaimana, Iya. Bang, itu? Jadi Yesus mengecam orang Farisi dengan berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Ya. Ya, artinya orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai mereka berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Artinya kedatangan yang kedua. Ya. Nah, berarti orang Farisi tidak akan melihat Yesus sampai kepada kedatangannya yang kedua. Ya. Lalu jika begitu adanya, siapa yang datang kepada Paulus? Kalau di Matius yang saya tahu, lewat pembacaan Matius 1 sampai yang 23 tadi, ya kan? Itu tidak ada bicara soal Paulus. Orang Farisi, Bang. Kita bicara, sabar Bang. Kalau kita bicara soal Paulus, berarti itu ada di Kisah Para Rasul. Iya. Artinya Yesus Kalau di Matius
perikop abang kan di Matius 23, dia mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berarti dia mengecam orang yang berbicara tentang kenabian, berbicara tentang yang hal-hal baik, tapi kelakuannya ya di luar itu. Jadi tidak berbicara soal Paulus di sini. Gitu. Orang Farisi tidak akan melihat dia sampai orang Farisi itu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, dengan pengertian saya nih, saya bukan ahli kitab ya. Saya bukan ahli kitab. Iya. Dengan pengertian saya yang saya pahami tentang Matius 23 ayat 1 sampai 39 tadi, ya kan? Ya, itu dia bercerita bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini karena sifat mereka itu bicara tentang kebaikan, bicara tentang ini, itu, dan sebagainya, tapi tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang difirmankan. Jadi berbeda, pembicaraan mereka berbeda dengan tindakan mereka. Makanya Yesus